Coba deh Pak, tolong ceritakan kepada netizen semua bagaimana Anda memimpin kota ini pada masa atau periode yang kedua. Dan saya selalu ingat Pak Wali Kota ini selalu mensiarkan tentang PMA, penanaman modal akhirat. Karena setiap kali beliau tahu keluarganya yang meninggal itu ada berapa, beliau datang langsung. Silakan Pak, cerita untuk itu semua. Jadi begini Mbak Penny, sering saya dengar yang pertama, kenapa sih Prabu Muli orang melihat kok di saat COVID seperti ini kok pembangunan masih banyak? Sering saya sampaikan, yang pertama dalam hal saya sebagai wali kota itu kan ada dua sisi Mbak, karena Prabu Muli ini penduduknya heterogen, jadi suku apapun ada, agama apapun ada. Nah kalau sebagai wali kota semua itu menjadi perhatian saya, baik gereja, pura maupun kelenteng dan lainnya saya renovasi, saya bangun maupun masjid. Tapi kalau Ridho Yahya sebagai Islam, saya yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu maha benar, sehingga program-program saya itu saya anut, saya kutip, walaupun saya tidak hafal Al-Quran, Mbak. Tapi saya sering dengar ceramah, sering mendengar oh ini artinya ini loh. Nah salah satu yang saya kutip misalnya, bahwa apabila suatu kaum, kan itu waktu Pal TV masuk loh Mbak, ya Al-Arab 96 sampai 100 waktu itu. Bapak nyebut merek. Ya, apabila suatu kaum banyak umatnya beriman bertakwa, insya Allah, ini kata Al-Quran, Allah akan mendatangkan rezeki dari bawah, dari kiri, dan dari kanan, serta dari atas. Dan ternyata itu terbukti. Karena di Prabu Muli ini paling banyak program Islamnya yang berpedoman dengan Al-Quran. Makanya tadi Mbak bilang tahun ini semestinya tahun ini ada flyover, ada sentra kuliner, ada BLK, ada Akamigas, kemudian ada dari exitnya tempat lain mungkin hanya 1 kilo, kita minta 5 kilo. Insya Allah itu dikabulkan oleh HK dan kantor staf kepresiden dan PU kemarin. Itu bukan ridhonya hebat. Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hebat. Al-Quran yang hebat, Al-Quran membuktikan itu maha benar. Nah begitu juga yang selanjutnya, masalah COVID. Saya kan punya data. Bukan dulu orang ngomong, oh Pak Wali awal itu kan viral Mbak. Oh wali kota Prabu Muli sombong angku. Saya bukan gitu sombong dan angku. Saya kan selalu pertama saya bermain dengan data. Data dari tahun 2008 saya hafal di Prabu Muli berapa jumlah orang meninggal. Hafal jenis kelaminnya, umurnya, alamatnya. Karena dari 2008, mohon maaf ini kepada netizen, jangan, bukan saya menyombongkan diri. Dari dulu kan saya pernah mendengar salah satu Al-Quran. Kalau kita membagikan ayat-ayat Al-Quran, walaupun hanya alif, itu pahala mengalir. Makanya di Prabu Muli tiap orang meninggal saya bagikan 25 Yasin, Aqua 7 kotak, kemudian mobil jenazah. Itu mobil jenazah 600.000 Mbak. Tapi saya gratiskan. Kemudian amplop sedikit. Alhamdulillah, akhirnya mereka dari tahun 2008 itu ngabari saya terus. Kenapa? Oh paling tidak kita kalau ngabari Pak Wali mobilnya gratis. Paling enggak ada Yasin, ada Aqua, gitu yang di masyarakat. Dan saya dapat pahala juga. Nah itu. Nah dan kejadian waktu heboh itu kenapa? Ternyata tidak ada grafik kenaikan. Dari 2008 sampai dengan Juni 2021, itu paling banyak di Prabu Muli itu 120 yang meninggal. Dan Juli kemarin jujur, memang ada peningkatan. Baru bulan Juli yang ada peningkatan. Jadi berapa Pak? Yaitu lebih kurang 162. Ada kenaikan 42 orang. Sekarang sudah kembali turun ke 135. Nah insya Allah saya yakin bulan depan, di September, saya kira kembali normal 120. Nah saya kira siapapun orangnya pasti pede karena punya data. Jadi bukan kata HP. Nah ini berita COVID lagi, ini berita COVID. Karena saya tidak
mengkultuskan kopi itu hebat. Karena bagi saya semuanya sama sih. Ada meninggal kecelakaan, ada meninggal demam berdarah, ada meninggal timpa pohon, ada ketimbal di jalan tol, ada meninggal demam berdarah, ada sama di mata Allah semuanya, karena umur kita ini bukan bertambah, karena umur kita ini berkurang, karena kita sudah ada jatahnya masing-masing. Jatah masing-masing. Misalnya saya sekarang 59, kalau saya 60 tahun depan saya meninggal, berobat kemana saya pun tidak bisa, usaha apapun saya tidak bisa, karena itu sudah kehendak Allah. Tinggal kita bertanya diri kita sendiri, siapkan kalau sore nanti saya meninggal. Itu sebenarnya yang ada di hati kita, bukan lari ketakutan. Orang anggap, oh Pak Wali itu sombong, bener. Bukan sombong. Jadi, yang kedua, Pak, di samping, mohon maaf Mbak, membuat saya percaya diri, saya kerjanya melayat. Iya. Nah, jadi kalau netizen coba lihat saja Instagram saya, Ridho Yahya, itu saya kalau meninggal bukan hanya datang baca Yasin, doa. Kalau dia laki-laki ya biasa, Allahumma pillahu warhamu. Kalau dia wanita, Allahumma pillah. Saya tutup matanya. Sampai saya introspeksi, saya nanti gini, ternyata nutup mata kita tidak mampu jabatan wali kota. Nutup mata pun nggak mampu. Mobil banyak, tidak mampu. Kebun balam, kebun karet banyak, tidak mampu. Pabrik tidak mampu. Deposito banyak, tidak mampu nutup mata kita. Yang nutup kita apa? Perbuatan baik kita selama kita hidup ini. Tinggal timbul pertanyaan, siapkah kalau saya meninggal hari ini? Jawablah sendiri oleh kita masing-masing. Kalau kita siap, alhamdulillah. Kalau kita belum, persiapkan. Karena umur adalah rahasia dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Makanya di sini Mbak, saya sebagai wali kota berusaha. Baik pribadi Ridho Yahya maupun sebagai pemerintah, saya berusaha program saya itu benar-benar program yang banyak menghasilkan pahala. PMA tadi Pak? Iya, karena itu terbukti. Terbukti. Jadi gini Mbak, salah satu Mbak ya, saya pernah syukur misalnya. Saya buktikan kalimat syukur Mbak. Waktu itu saya teringat benar itu Mbak, tahun 2013. Awal saya dilantik sebagai wali kota. Coba saya buktikan syukur ini benar apa tidak. Karena dalam Al-Quran mengatakan, kalau engkau bersyukur, tunggulah. Tidak perlu dipinta. Ku tambah dengan sendirinya. Bahasa kitanya, ku antar ke rumah. Tidak perlu nak minta datang ke mana-mana itu Mbak. Ku buktikan. 2013 dilantik sebagai wali kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah menjadi wali kota. Kemudian bukan hanya perkataan, ku ikuti dengan perbuatan. Perbuatan gimana? Subuh-subuh warga kulayani, yang meninggal ku datangi, yang tidak punya rumah dibuatkan rumah, kemudian gas ku pasangkan, kemudian anak-anak kita sunat dari rumah ke rumah, uang mandi ke mayat kita berikan insentif, orang meninggal kita siapkan mobil jenazah, seluruh aspek kita perhatikan. 3 tahun saya menjabat Mbak, masyarakat Prabu Muli menginginkan saya sudah 80%. Setahun sebelum pilkada 96%. 8 bulan sebelum pilkada tidak ada yang mencalonkan diri. Saya calon tunggal. Maha benar Al-Quran. Bukan Ridho hebat. Ridho tidak ada hebatnya sama sekali. Yang hebat itu Al-Quran. Tapi banyak sekarang ini kita beda. Alhamdulillah. Jadi wali kota misalnya. Alhamdulillah jadi kepala dinas. Sudah cukup alhamdulillah. Datang ke kantor malas. Datang jam 9, pulang jam 1. Padahal jadi kepala dinas. Semestinya tidak model itu. Alhamdulillah ya, saya menjadi kepala dinas. Datang jam 7, pulang jam 4, pekerjaan dilaksanakan dengan cepat, masyarakat dilayani dengan baik. Insya Allah jabatan makin lama makin naik. Kepala dinas jadi sekda. Itu kalau saya. Jadi kebanyakan kita ini hanya bersyukurnya di mulut. Jadi karena saya sudah membuktikan Al-Quran itu di atas 100% benar isi Al-Quran. Nah itu yang saya lakukan.